warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Apakah kalian sehat-sehat saja? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa ya, kita masih tatap muka melalui via daring saja ya, via Zoom. Karena kita belum bisa tatap muka secara langsung karena masih pandemi. Tapi Ibu harap meskipun kita tatap muka secara via Zoom, kalian tetap memiliki semangat untuk belajar ya. Ya, Bu. Jadi, untuk memulai pembelajaran, sebaiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Doa dipimpin oleh Bunga Intang. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Sekarang kita nyanyikan lagu Indonesia Raya supaya membangkitkan rasa kewarganegaraan kita. Dipimpin oleh Saudari Astuti. Baik, terima kasih. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di tanahlah aku berdiri, jadi panduku. Indonesia kebangsaan, Indonesia bangsa dan tanah kita marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Ya, terima kasih untuk Astuti. Nah, sekarang waktunya Ibu mengabsen untuk mengecek kehadiran para siswa ya. Jadi, silahkan menyahut jika nama kalian disebut. Ani Elisa. Hadir, Bu. Oh iya. Kira Antika Sari. Hadir, Bu. Fatmawati. Hadir, Bu. Bunga Intang. Hadir, Bu.
Astuti. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir lengkap ya. Nah, ada yang tahu apa materi yang akan Ibu bawakan hari ini? Tidak, Bu. Nah, oke. Jadi Bu, jadi pada pertemuan kali ini kita akan Ibu mau men-share screen materi yang akan Ibu bawakan hari ini. Silakan diperhatikan. Bagaimana PPT-nya terlihat jelas? Terlihat, Bu. Jadi bisa dilihat ya, tema kali ini yang akan kita pelajari yaitu tema 1, subtema 1, tumbuh sahabatku, pembelajaran kedua kelas 6. Nah, silahkan kalian simak dengan baik bacaan yang akan Ibu baca. Sebentar, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian dan kalian menjawab pertanyaan tersebut. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo berbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Pertanyaannya, silakan disimak pertanyaannya. Oh, sebelumnya, apakah kalian tadi sudah jelas mendengar bacaan Ibu atau tidak? Kalau perlu, ada teman kalian yang mengulang kalau tidak jelas. Jelas. Oke. Silakan perhatikan pertanyaan Ibu ya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Ibu akan menunjuk Ani Elisa. Silakan dijawab pertanyaan Ibu, Ani Elisa. Dari bacaan yang tadi Ibu bacakan. Sikap dari teman-teman Edo adalah perhatian kepada teman-temannya yang sakit dan solidaritasnya tinggi, Bu. Ya, terima kasih banyak Anilisi, jawabannya bagus sekali ya. Jadi di sini memang teman-teman Edo memiliki solidaritas yang tinggi karena dia mau menjenguk temannya yang sedang sakit, memiliki perhatian yang tinggi kepada temannya. Nah, Ibu di sini memberi tugas kalian untuk menuliskan masing-masing kembali di buku tulis kalian pendapat kalian masing-masing, apa yang ada dalam pikiran kalian mengenai sikap dari teman-teman Edo. Sebentar, Ibu minta di WA Group ya jawabannya. Jadi silahkan dicatat di buku kalian mengenai sikap teman-teman Edo. Nah, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya ya. Sudah terlihat jelas ya? Sudah, Bu. Di sini ada terlihat Pancasila ya, dasar negara kita, yaitu Pancasila. Di sini semuanya sudah hafal Pancasila kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, coba bacakan dengan lantang Pancasila oleh Fatmawati. Silakan Fatma.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Fatmawati. Jadi di sini kita ketahui bahwa negara Indonesia itu dasar negaranya adalah Pancasila. Pancasila di sini terdiri dari lima sila, yang dimana sila-sila ini memiliki nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, saya di sini mau menguji keberanian dari anak-anak ya. Siapa kira-kira yang bisa mengemukakan pendapatnya mengenai nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Satu orang perwakilan. Siapa yang berani mengemukakan nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa? Silahkan. Ayo, siapa? Satu kata atau yang bisa diungkapkan, bisa juga yang jelas, bisa siapa nih? Saya, Bu. Siapa? Sebutkan namanya. Astuti. Silahkan, Tuti. Nah, jadi Pancasila sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu bahwa warga Indonesia memiliki keyakinan yang seharusnya memiliki ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Iya, terima kasih banyak, Astuti. Silahkan beri tepuk tangan untuk teman kalian ya. Nah, itu tadi yang dikatakan Astuti. Terima kasih karena telah tampil dan mengemukakan pendapatnya secara berani ya. Kita patut mengapresiasi teman kita ketika ada yang memberanikan diri menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai apakah yang terkandung dalam sila kedua? Sekarang Ibu mau dengar suaranya Fira Antikasari ya. Nilai apa yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Coba kemukakan pendapat kamu. Baik, Bu. Nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita sebagai manusia harus mempunyai solidaritas dan juga menghargai sesama manusia. Ya, itu tadi pendapat Fira Antikasari mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu ada solidaritas dan saling menghargai. Itu bagus sekali ya. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk Fira Antikasari sebagai apresiasi telah menjawab pertanyaan Ibu. Nah, oke. Ibu sekarang akan memperlihatkan
pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan kepada Astuti dengan Wirantika Sari ya. Jadi kita bisa melihat nilai yang terkandung pada sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di mana maksud dari takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah di mana kita sebagai umat dari Tuhan yang Maha Esa, kita memiliki ketakwaan, kita beriman, kita mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan dari apa yang telah ada. Kemudian yang kedua yaitu toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Jadi kita ketahui bahwa Indonesia itu sudah memiliki 6 agama resmi ya, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu ya. Kemudian di sini kita, meskipun kita berbeda-beda agama, tetapi kita sebagai kita sebagai manusia yang berbeda-beda agamanya harus tetap menghormati perbedaan tersebut. Kemudian yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Meskipun kita berbeda agama, misalnya kita memiliki tetangga, misalnya di agama Kristen, tapi kita tetap harus memiliki kerukunan antara tetangga tersebut, meskipun kita berbeda agama. Kemudian, kita pindah ke poin kedua, yaitu nilai yang terkandung pada sila Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, persamaan derajat. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada kalian, siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya mengenai persamaan derajat? Apa yang dimaksud dengan persamaan derajat? Ada yang bisa? Oke, kalau tidak ada, biar Ibu yang jelaskan ya. Di sini persamaan derajat artinya kita sama semua di mata hukum. Artinya, apabila dia memiliki keadaan ekonomi yang rendah ataupun tinggi, agama yang berbeda, misalnya agama Islam, jadi tetap di sini hukum itu menganggap bahwa persamaan derajat itu kita sama. Kemudian yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Setiap manusia sejak dari lahir memiliki hak asasi masing-masing. Nah, kita sebagai manusia tentunya juga harus menghargai hak seseorang. Misalnya hak berpendapat ya. Semua orang itu bebas berpendapat. Tetapi kita juga harus menghargai pendapat orang tersebut. Itu yang dimaksud dengan menghargai hak asasi manusia. Kemudian solidaritas setia kawan antar sesama manusia. Jadi itu tadi ya, Ibu sudah tadi yang materi pertama, kita lihat dari sikap teman-teman Edo memiliki solidaritas. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian perdamaian. Sila kedua ini mengajarkan kita mengenai perdamaian. Kemudian kita beralih ke materi selanjutnya. Nah, kalian lihat gambar ya di sini. Kita sama-sama mencocokkan gambar-gambar yang sesuai dengan penerapan nilai Pancasila, apakah ini Pancasilanya sila pertama atau sila kedua. Kita lihat gambar pertama. Siapa yang bisa analisis gambar pertama ini sedang apa dan apa? Bagaimana? Apakah dia di sila pertama atau di sila kedua? Kita sama-sama mencocokkan. Astuti. Oke, Astuti, silahkan analisis gambarnya. Jadi gambar nomor 1 menurut saya gambar yang sesuai dengan Pancasila sila pertama. Karena pada gambar tersebut terlihat bahwa seorang Muslim berpelukan dengan seorang
budayawan dari Hindu, misalnya seperti itu. Ya, betul sekali ya. Di sini gambar 1 dilihat bahwa ini adanya kerukunan ya, kerukunan antar agama. Jadi meskipun dia berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Kemudian gambar kedua, ini sila pertama ya. Kita lihat ada seorang Muslim memberikan bantuan kepada agama lain, yaitu agama Buddha. Jadi ini merupakan poin dari sila pertama. Sama, Bu. Iya, kita lanjut ya di gambar ketiga. Siapa di sini yang bisa menganalisis poin dari gambar ketiga? Apakah ini cocok di Pancasila pertama atau di sila kedua? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Pak Tati. Jadi pada gambar ketiga itu merupakan penerapan nilai Pancasila pada sila pertama. Ya. Di mana kita bisa lihat setiap dari individu tersebut berhak menganut agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sekian, Bu. Ya, jadi betul sekali ya, ini penerapannya ada di sila pertama. Beri tepuk tangan kepada Fatmawati. Kemudian kita lihat pada poin dari gambar keempat. Coba saya mau dengar suaranya. Siapa ya? Bunga Intang. Coba di sini lihat gambar keempat. Apakah ini penerapannya cocok di sila pertama atau di sila kedua? Baik, Bu. Dari gambar keempat itu termasuk dalam sila kedua, di mana mereka menjenguk temannya yang sedang sakit. Di situ terdapat makna bahwa mereka memiliki kepedulian sesama temannya. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Bunga Intan. Jadi sudah betul ya, ini gambarnya ada di sila kedua, yaitu terlihat seseorang sekumpulan temannya sedang menjenguk teman yang sedang sakit. Coba beri tepuk tangan kepada Bunga Intang. Kemudian kita lihat di poin kelima. Siapa lagi yang belum ya? Oh, saya mau dengar suaranya Ani Elisa. Coba di poin kelima, ini kira-kira cocok di sila pertama atau sila kedua, Ani Elisa? Menurut saya, Bu, di sila kedua, Bu. Kenapa? Karena pada gambar tersebut terlihat anak-anak yang belajar dengan anak-anak yang belajar Jadi Anelisa kenapa? Ya, di sini terlihat bahwa anak-anak yang belajar dengan tenang, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Kita beri tepuk tangan pada Anelisa. Jadi di sini kita lihat gambar 5 ya. Ada terlihat 3 orang anak yang sedang belajar bersama. Di sini kita lihat perdamaian dari ketiga anaknya ya. Jadi sudah cocok bahwa ada di sila kedua. Kemudian ada gambar ke-6. Di sini siapa yang mau mengajukan pendapatnya? Saya, Bu.
Ya, Firantika Sari, silahkan, Nak. Gambar nah, menunjukkan penerapan nilai Pancasila sila kedua. Kenapa? Karena di situ terlihat ada seorang anak yang menolong temannya. Nah, di situ masuk dalam solidaritas antar sesama manusia. Ya, betul sekali ya, Firantika Sari, bahwa di gambar ke-6 itu terdapat di sila kedua karena anak yang memiliki solidaritas, mau membantu temannya yang sedang terjatuh. Kemudian kita ke gambar ke-7. Di sini siapa yang bisa menganalisis gambar sila ke-7? Ya, jadi di sini kita lihat gambar dari sila ke-7, yaitu dua orang anak yang sedang mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Kemudian ada anak yang sedang mengangkat tangan. Bahwa anak ini memiliki solidaritas ya, karena solidaritas itu sebenarnya pengertiannya luas, bukan hanya bisa membantu, tetapi di sini juga dilihat keberanian dari anak tersebut. Kemudian yang gambar ke-8, ayo siapa yang bisa kira-kira, ini sudah poin terakhir ya. Ini penerapan nilai sila pertama atau sila kedua? Kita bisa. Bu. Ya, silakan Bunga Intang. Menurut saya, pada gambar 8 merupakan makna dari penerapan sila kedua, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana anak tersebut memiliki attitude yang baik, di mana ketika anak itu ingin keluar atau pergi, dia bersalaman terlebih dahulu kepada ibunya. Itu, Bu. Oke, jadi betul sekali yang dikatakan oleh Bunga Intang bahwa penerapannya ada di sila keberapa tadi, Naula? Bunga Intang? Sila kedua, Bu. Jadi terima kasih ya untuk Bunga Intang dan semua siswa-siswa yang telah berpartisipasi ya. Semua pendapatnya Ibu hargai dan menurut Ibu pendapat kalian sudah bagus, sudah menunjukkan keberanian dan Ibu sangat mengapresiasi keberanian kalian semua. Kemudian di sini Ibu mau memberi kesempatan kepada kalian apakah ada yang mau dipertanyakan atau ada yang masih belum dimengerti dari materi yang Ibu sudah jelaskan tadi. Ibu beri kesempatan. Jadi silahkan mengajukan pertanyaannya. Ada? Tidak, Bu. Saya kira tidak ada ya, karena sudah jelas. Kemudian di sini Ibu hanya mau mengingatkan kembali di sini kalian yang sudah tadi Ibu gambar yang dicocokkan, ditulis kembali di buku tulisnya ya. Seperti tabel ini. Jadi disesuaikan perilaku mana yang sesuai dengan sila ke-1.
Misalnya di sini tulis ya, gambar 1. Kemudian perilaku sila yang kedua, misalnya ada di gambar ketiga. Jadi silahkan tuliskan ya. Tulis di buku catatan kalian. Ibu nanti minta jawabannya di WA grup ya, nanti dikirim dikirim minggu depan ya. Atau kapan-kapan saja, bisa saja Ibu chat di WA untuk meminta tugas kalian. Jadi siap sedia ya. Kemudian itulah pembelajaran tema yang kita bawakan, yang Ibu bawakan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa menjadi berkah, diterima di sisi Allah, dan kalian bisa memahami pembelajaran kali ini. Ibu juga mau berpesan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kalian juga harus jangan terlalu keluar rumah, tetap di rumah saja, belajar di rumah, bermain di rumah, karena itu lebih aman untuk tidak memunculkan virus corona ya. Saya kira itu yang sempat Ibu sampaikan. Sebagai penutup, kita selesai pembelajaran ini, kita membaca doa yang dipimpin oleh Fatmawati ya. Fatmawati silahkan. Baik, Bu. Jadi teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa setelah belajar pada pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Akhirnya semua rangkaian pembelajaran telah selesai pada hari ini. Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya, dan sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.